pendidikan dan pelatihan. Menurut Sardamayanti tahun 2007.263, pelatihan dan pendidikan merupakan usaha untuk mengurangi atau menghilangkan terjadinya kesenjangan antara kemampuan karyawan dengan yang dikehendaki oleh organisasi. Usaha tersebut dilakukan melalui peningkatan kemampuan yang dimiliki oleh karyawan dengan cara menambah pengetahuan dan keterampilan serta sikap para karyawan. Perbandingan sistem kepegawaian akan dibahas sebagaimana setiap negara dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan para pegawai yang baik terhadap pejabat manajerial dan pejabat fungsional atau teknis atau operasional dalam meningkatkan potensi dan kemampuan pegawainya dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya. Di topik yang kedua ini, aku mau ngejelasin tentang tujuan pendidikan dan pelatihan. Menurut Tursanto, tahun 1989.260, yang pertama, ada menambah pengetahuan pegawai, jadi supaya pegawai itu tahu apa yang ingin dia kerjakan. Yang kedua, ada meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, dan keterampilan pegawai, jadi supaya pegawai itu lebih terampil dan lebih ahli dalam barang yang dia kerjakan. Nah, yang ketiga, mengubah dan membentuk sikap pegawai. Jadi, supaya sesama pegawai itu dapat saling menghargai dan bekerja sama dengan baik sehingga dapat menyelesaikan pekerjaannya bersama-sama dengan baik. Nah, yang keempat ini ada mengembangkan keahlian pegawai sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan dengan cepat. Jadi, di sini mengajarkan pegawai gimana caranya mengerjakan pekerjaan dengan baik sehingga pekerjaan pegawai itu dapat diselesaikan dengan cepat dan memenuhi kuantitas yang diperlukan. Nah, yang kelima ini ada mengembangkan semangat, kemauan, dan kesenangan kerja pegawai. Jadi kalau misalnya karyawan itu kerja dalam mood yang gak bagus, otomatis pekerjaan dia kan bakal ketunda. Jadi tidak mencapai kuantitas yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, perusahaan ini harus menjaga kesenangan karyawan sehingga para pegawai memiliki kemauan dalam mengerjakan pekerjaan itu dengan baik. Yang keenam, ada mempermudah pengawasan terhadap pegawai. Jadi biasanya di perusahaan ini ada yang namanya leader. Nah, tugas dia itu mengawasi para pegawai yang sedang bekerja. Biasanya dia dapat membantu para pegawai yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan pekerjaannya. Yang ketujuh, ada mempertinggi stabilitas pegawai. Jadi, perusahaan itu harus mempertahankan stabilitas para karyawannya. Misalnya dengan memberikan para pegawai itu dengan gaji yang sesuai UMR-nya dan memberikan jam kerja yang wajar. Perbedaan pendidikan dan pelatihan. Secara umum, perbedaan di antara pendidikan dan pelatihan yaitu pendidikan lebih mengarah pada pengetahuan dan hal-hal yang bersifat umum dan terkait dengan kehidupan pribadi secara luas, sedangkan pelatihan mengarah pada keterampilan yang berperilaku secara khusus dan ada ukuran benar atau salahnya. Adapun perbedaan antara pendidikan dan pelatihan secara luas sebagai berikut. Yang pertama itu pendidikan, proses memperoleh pengetahuan atau informasi. Yang kedua, menekankan pada pengetahuan. Yang ketiga, menekankan pencapaian dengan membandingkan dengan tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh orang lain. Yang keempat, menekankan pada cara pada sistem terbuka, bahwa ada banyak cara yang bisa digunakan untuk mencapai suatu tujuan, berpikir kreatif dan kritis yang sangat dianjurkan. Yang kelima, menekankan pada mengetahui informasi yang tidak harus berhubungan secara langsung dengan pekerjaan atau karya tertentu. Yang keenam, menekankan pada pendekatan terbuka dalam mencapai suatu tujuan, setiap tahap dalam prosesnya tidak ditentukan. Yang kedua, pelatihan. Yang pertama itu proses mengembangkan keterampilan untuk suatu pekerjaan atau tugas tertentu. Yang kedua, menekankan pada melakukan. Ketiga, menekankan pencapaian pada tingkat keterampilan tertentu yang bisa dilakukan. Yang keempat, menekankan pada cara pandang sistem tertutup bahwa ada cara khusus yang benar atau salah dalam menunjukkan suatu keterampilan. Yang kelima,
menekankan pada tingkat kinerja pada suatu pekerjaan tertentu. Yang keenam, menekankan pada suatu urutan yang komprehensif dalam menampilkan suatu keterampilan yang diperlukan untuk menunjukkan suatu perilaku tertentu dan setiap langkah dalam prosesnya ditentukan. Perbedaan-perbedaan tersebut tentu saja menimbulkan implikasi yang berbeda terkait dengan gejala-gejala psikologis baik yang terjadi pada diri peserta atau yang dilatih, maupun pada yang dididik atau melatih. Perbedaan tersebut juga berimplikasi pada perbedaannya proses belajar learning yang terjadi, meskipun pada dasarnya pendidikan dan pelatihan keduanya merupakan proses belajar dan bermuara pada terjadinya perubahan perilaku. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja prinsip-prinsip pendidikan dan pelatihan. Di poin pertama ada perbedaan individu. Nah, perbedaan individu ini tersendiri merupakan perbedaan kemampuan dan karakteristik antar peserta didik atau antar peserta. Nah, di sini disebutkan bahwa dalam perencanaan dan pelaksanaan harus tetap diingat adanya perbedaan individu dari para peserta, baik latar belakang, pengalaman, daya minat maupun keinginan, dan ini diperuntukkan untuk mencapai hasil dan manfaat dengan cakupan yang besar. Lanjut di poin kedua ada analisis jabatan. Analisis jabatan ini tersendiri merupakan peran yang penting yang harus ada dalam setiap perusahaan. Di sini mungkin analisis jabatan seperti yang ketahui adalah asesmen posisi jabatan untuk menentukan skill dan kompetensi yang diperlukan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan yang harus dalam mempekerjakan pekerjaan tersebut. Nah, oleh karena itu disini disebutkan bahwa spesifikasi pekerjaan akan dapat menjelaskan pendidikan sesuai yang harus dimiliki oleh calon pekerja dan untuk dapat menunjang pelaksanaan pekerjaannya. Selanjutnya di poin ketiga ada motivasi. Seperti yang kita ketahui, motivasi merupakan dukungan atau dorongan yang ada dalam diri kita masing-masing. Secara sadar tidak sadar, kita akan melaksanakan tindakan tersebut untuk mencapainya tujuan yang ingin kita targetkan. Nah, di sini motivasi tersebut dijelaskan bahwa peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan melihat akannya kenaikan upah gaji maupun kenaikan dudukan merupakan beberapa daya rangsang yang dipergunakan untuk belajar sungguh-sungguh selama pendidikan dan pelatihan. Jadi secara sadar tidak sadar, peserta akan bekerja secara sungguh-sungguh, belajar secara sungguh-sungguh untuk mendapatkan posisi atau keinginan yang ingin dicapai. Oke, selanjutnya ada partisipasi aktif. Nah, di partisipasi aktif ini tersendiri disebutkan bahwa peserta pendidikan dan pelatihan harus turut aktif dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Nah, sistem ini seringkali disebut membosankan karena bersifat satu arah, karena memberikan pendidikan melalui kuliah. Dan banyak orang yang membicarakannya karena ini membosankan karena bersifat satu arah. Dan oleh karena itu, kita bisa menyimpulkan solusi itu seperti apa sih? Nah, kita dapat memberikan kesempatan bertukar pikiran antara peserta dengan pengajar. Nah, ini efektif dilakukan agar peserta dapat terus aktif selama pelaksanaan itu berlangsung. Selanjutnya ada seleksi peserta pelatihan. Nah, di sini disebutkan bahwa peserta pendidikan dan pelatihan terdapat perbedaan, baik pendidikan, pengalaman, daya minat, skill dan kemampuan, keinginannya pun seperti apa, sehingga untuk menjaga agar perbedaan ini tidak terlalu besar, maka calon peserta itu harus dilesi. Dan untuk cara seleksinya itu sesuai dengan pengajarnya masing-masing, sesuai dengan perusahaan itu seperti apa, cara seleksinya, dan seperti itu. Selanjutnya ada seleksi pengajar. Nah, bukan hanya peserta saja yang harus diseleksi, pengajar juga harus diseleksi. Karena secara tidak langsung, jabatan untuk pengajar juga memverifikasi tertentu, karena saja berhasil atau tidaknya pendidikan tergantung pada pengajar tersebut bersamaan kualifikasi jabatan pengajar dan kualifikasi analisis pelajaran peserta tersebut. Oke, selanjutnya pilihan pengajar. Nah, di sini disebutkan pengajar dalam suatu pendidikan dan pelatihan harus mudah mendapatkan pendidikan khusus untuk menjadi tenaga pelatih. Dan harus diingat bahwa tidak semua orang yang pandai dalam satu bidang tertentu dapat mengajarkan kepandaian kepada orang lain. Dan intinya adalah skill dan kemampuan semua orang itu berbeda-beda. Walaupun satu orang ini dapat melakukan kemampuan dan skill di satu bidang ini,
untuk dia menjelaskan kepada orang lain, belum tentu orang itu bisa menguasai seperti yang dia kuasai. Makanya dalam poin ini, pelatihan pengajar ini disebutkan bahwa tidak semua orang yang pandai dalam suatu bidang dapat mengajarkan kepandaiannya kepada orang lain, karena hal tersebut, skill dan kemampuan orang berbeda-beda. Dan di poin selanjutnya ada metode pelatihan. Seperti yang kita ketahui, metode pelatihan adalah ketepatan cara penyampaian yang digunakan selama pelatihan itu berlangsung. Makanya di sini disebutkan bahwasanya metode pelatihan ini harus diberikan sesuai dengan jenis latihan yang diberikan. Metode juga harus tepat untuk digunakan pada saat pelatihan dan pendidikan ini berlangsung. Nah, hal ini juga harus tepat, harus sesuai. Untuk apa? Agar memudahkan para peserta dalam proses pengerjaannya. Intinya seperti tersebut. Selanjutnya ada asas belajar. Ini merupakan poin terakhir dari prinsip. Jadi pada umumnya orang akan yang mudah menangkap pelajaran jika yang diberikan adalah mulai dari yang lebih mudah lalu yang lebih susah. Nah, mungkin 85% dalam perusahaan akan menggunakan cara seperti ini. Nah, tapi ini balik ke diri kita masing-masing, bagaimana cara kita mampu menangkap pelajaran yang diberikannya. Mungkin kita lebih mudah menangkapnya dalam sekaligus, yang lebih susah dan lebih mudah menjadi satu, ataupun kita lebih mudah menangkap yang hal yang lebih sulit berubah yang lebih mudah. Dan ini balik kepada diri kita masing-masing. Sekian prinsip pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya bagaimana materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selin Dewa Namsuri dari kelas 11 OTKP. Di sini saya akan menjelaskan manfaat pendidikan dan pelatihan. Pertama, ada manfaat bagi organisasi. 1. Peningkatan produktivitas kerja organisasi sebagai keseluruhan, antara lain karena terjadinya pemborosan tetapi kecepatan melaksanakan tugas. Kedua, terwujudnya hubungan serasi antara atasan dan bawahan, saling menghargai dan adanya kesepakatan bagi bawahan untuk berpikir dan bertindak secara inovatif. Ketiga, terjadinya proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan kegiatan tepat. Selain itu, para pegawai yang bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan-kegiatan operasional dan tidak sekedar diperintah oleh manajer. Keempat, meningkatkan semangat kerja seluruh pegawai dalam organisasi dalam komitmen organisasi yang lebih tinggi. Kelima, mendorong sikap keterbukaan manajemen penerapan gaya manajerial pengurusan yang partisipatif. Keenam, memperlancar jalannya komunikasi efektif yang memperlancar proses perumusan kebijakan organisasi dan operatif. Ketujuh, penyelesaian konflik secara fungsional yang dampaknya ialah rasa persatuan dan suasana kekeluargaan di kalangan para anggota. Yang kedua, yaitu ada manfaat bagi individual. Pertama, menolong para pegawai membuat keputusan yang baik. Kedua, meningkatkan kemampuan para pegawai menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapinya. Ketiga, timbulnya dorongan di dalam diri para pegawai terus meningkatkan kemampuan kerja. Keempat, peningkatan kemampuan pegawai untuk mengatasi stres, frustasi, dan konflik yang pada gilirannya memperbesar rasa percaya diri. Selanjutnya ada tersedianya informasi tentang berbagai program yang dapat dimanfaatkan oleh para pegawai dalam rangka pertumbuhan masing-masing secara teknikal dan intelektual. Selanjutnya ada meningkatkan kepuasan kerja, semakin besar tekad pegawai untuk lebih mandiri. Selanjutnya ada mengurangi ketakutan menghadapi tugas-tugas baru di masa depan. Ketiga, ada manfaat bagi kelompok kerja. Pertama, terjadinya proses komunikasi yang efektif. Kedua, adanya persepsi yang sama tentang tugas-tugas yang harus diselesaikan. Ketiga, ketaatan semua pihak terhadap berbagai ketentuan yang bersifat normal, berlaku umum, dan ditetapkan oleh instansi pemerintah yang berwenang maupun yang berlaku khusus di lingkungan seluruh pegawai. Keempat, terjadinya iklim yang baik bagi pertumbuhan seluruh pegawai. Kelima, menjadikan organisasi sebagai tempat yang lebih menyenangkan untuk bekerja. Yang keenam, ada metode pendidikan dan pelatihan. Secara umum, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dapat melalui beberapa metode, yaitu yang pertama ada sistem magang. Sistem magang mempunyai prinsip umum, yaitu belajar sambil bekerja dan sebaliknya. Yang kedua ada sistem peragaan. Untuk keterampilan tertentu, seringkali dalam pendidikan dan pelatihan menggunakan peragaan dengan alat-alat tertentu serta didemonstrasikan cara pengerjaannya. Yang ketiga, sistem bimbingan. Dengan
sistem ini, pelajaran langsung diberikan satu persatu sehingga para pegawai akan lebih cepat memahami pelajaran yang diberikan. Nah, yang keempat, ada sistem latihan praktik. Dalam sistem ini, seseorang lebih ditekankan untuk melaksanakan latihan praktik seperti sebelumnya, agar mereka dapat langsung bekerja. Menurut Cheryl Linton, metode dalam pendidikan pelatihan secara garis besar itu terbagi menjadi dua, yaitu on-the-job training dan off-the-job training. Perbedaan kedua metode ini adalah metode on-the-job training lebih berfokus pada peningkatan produktivitas secara cepat, sedangkan metode off-the-job training lebih cenderung berfokus pada perkembangan dan pendidikan jangka panjang. Saya akan menjelaskan materi tentang on-the-job training. Metode on-the-job training dilakukan oleh instansi kepada pegawai dengan tetap bekerja sambil mengikuti pendidikan dan juga latihan. Jadi dengan adanya metode on-the-job training ini biasanya dilakukan oleh para perusahaan ataupun organisasi kepada karyawan ataupun pegawai dengan pastinya tetap bekerja sambil mengikuti pendidikan dan juga latihan. Macam-macam on-the-job training itu, yang pertama ada job introduction training. Pelatihan ini memerlukan analisa kinerja pekerjaan secara teliti, dimulai dengan penjelasan awal tujuan pekerjaan dan langkah-langkah pelaksanaan pekerjaan. Jadi dengan adanya job introduction training ini, kita dapat mengembangkan dan mempertahankan kinerja perusahaan, dan juga kita dapat memberikan bekal bagi para karyawan di kemampuan bidangnya masing-masing. Yang kedua ada apprenticeship. Pelatihan ini mengarah pada proses penerimaan karyawan baru dan bekerja bersama di bawah bimbingan praktisi untuk beberapa waktu tertentu. Contohnya itu seperti magang. Dengan adanya kegiatan apprenticeship ini, kita mendapatkan pengetahuan dan juga pengalaman kerja secara langsung. Yang ketiga yaitu ada internship dan assistantship. Pelatihan ini mengarah pada kekosongan pekerjaan yang menuntut pendidikan formal yang lebih tinggi. Contoh internship training adalah cooperative education project. Maksudnya adalah pelatihan bagi pelajar yang menerima pendidikan formal di sekolah yang bekerja di suatu perusahaan dan diperlakukan seperti karyawan dalam perusahaan, tetapi tetap di bawah pengawasan praktisi yang ahli. Ada job rotation and transfer, yaitu proses belajar untuk mengisi kekosongan dalam manajemen dan teknikal dalam perusahaan. Di dalam pelatihan ini ada dua kerugian. Yang pertama itu peserta pelatihan hanya merasa dipekerjakan sementara dan dia tidak mempunyai komitmen yang terlibat dalam pekerjaan yang sungguh-sungguh. Yang kedua yaitu banyak waktu yang terbuang untuk memberikan orientasi ataupun penjelasan kepada para peserta terhadap kondisi pekerjaan yang baru. Selanjutnya itu ada Junior Board and Committee Assignment. Junior Board and Committee Assignment merupakan alternatif pilihan dengan memindahkan peserta pelatihan ke dalam komite untuk bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan administrasi dan menempatkan peserta dalam anggota eksekutif agar memperoleh kesempatan berinteraksi dengan eksekutif lain. Jadi di Junior Board and Committee Assignment ini dia mempunyai alternatif atau cara lain dalam melakukan pelatihan dengan cara memindahkan peserta pelatihan ke dalam komite yang bertanggung jawab dalam mengambil keputusan administrasi, dan nantinya peserta tersebut akan ditempatkan di anggota eksekutif agar peserta tersebut dapat berinteraksi dengan eksekutif yang lainnya. Selanjutnya yang terakhir itu ada coaching and counseling. Pelatihan ini merupakan aktivitas yang mengharapkan timbal balik atau feedback dalam penampilan kerja, pastinya juga dukungan dari pelatih dan penjelasan secara perlahan bagaimana melakukan pekerjaan secara tepat.
Selanjutnya, off-the-job training. Off-the-job training ini dilakukan di luar tempat kerja pegawai pendidikan dan pelatihan. Ini mengacu pada simulasi pekerjaan yang sebenarnya. Tujuannya adalah untuk menghindarkan tekanan-tekanan yang mungkin mempengaruhi jalannya proses bekerja. Off-the-job training ini dibagi menjadi 13 macam. Yang pertama ada vestibule training, yaitu pelatihan di mana dilakukan di tempat tersendiri yang dikondisikan seperti tempat aslinya. Yang kedua, lecture, yaitu pelatihan di mana menyampaikan berbagai macam informasi kepada sejumlah besar orang pada waktu bersamaan. Yang ketiga, role playing, merupakan pelatihan di mana peserta dikondisikan pada suatu permasalahan tertentu. Peserta harus menyelesaikan permasalahan di mana peserta seolah-olah terlibat langsung. Yang keempat, independent self-study, yaitu pelatihan yang mengharapkan peserta untuk melatih diri sendiri, misalnya dengan membaca buku atau majalah profesional, mengambil kursus pada universitas lokal. Yang kelima, ada simulation, merupakan pelatihan yang menciptakan kondisi belajar yang sangat sesuai atau mirip dengan kondisi pekerjaan. Yang keenam, ada visual presentation, merupakan pelatihan dengan menggunakan televisi, film, video, atau presentasi dengan menggunakan slide. Selanjutnya, yang ketujuh, programmer instruction, merupakan aplikasi prinsip dalam kondisi operasional biasanya menggunakan komputer. Yang ke-8, conference dan discussion, merupakan pelatihan yang biasa digunakan untuk pelatihan pengambilan keputusan di mana peserta dapat belajar satu dengan yang lainnya. Yang ke-9, ada computer based training, merupakan program pelatihan yang diharapkan mempunyai hubungan interaktif antara komputer dan peserta di mana peserta diminta untuk merespons secara langsung selama proses belajar. Yang ke-10 ada teleconferencing, yaitu merupakan pelatihan dengan menggunakan satelit di mana pelatihan dan peserta dimungkinkan untuk berada di tempat yang berada. Yang ke-11 ada laboratory training, merupakan pelatihan yang terdiri dari kelompok-kelompok diskusi yang tak beraturan, di mana peserta diminta untuk mengungkapkan perasaan mereka terhadap satu sama lain. Ke-12, case studies, merupakan pelatihan yang digunakan dalam kelas bisnis, di mana peserta dituntut untuk menemukan prinsip-prinsip dasar dengan menganalisis suatu permasalahan yang ada. Nah, yang terakhir ada programmer group exercises, merupakan pelatihan yang melibatkan peserta untuk bekerja sama dalam memecahkan suatu permasalahan. Kenalkan, aku Naila Zulfa. Di sini aku mau bahas hal-hal yang harus dipersiapkan dalam pendidikan dan pelatihan. Yang pertama, ada tujuan pelatihan. Dalam merencanakan pendidikan dan latihan, hal pertama yang harus diperhatikan adalah penentuan tujuan. Adanya tujuan pendidikan dan pelatihan membuat kegiatan dapat terarah. Apakah pendidikan dan pelatihan tersebut bertujuan peningkatan pengetahuan, keterampilan, atau tujuan lain? Pasti di setiap suatu kegiatan pun kita punya tujuan ya. Begitu juga dengan pelatihan. Tujuannya ini apa? Untuk kemana? Kita tuh mau ngapain sih? Pelatihan ini tuh berarah kemana? Seperti itu. Yang kedua, ada manfaat pelatihan. Setiap pelaksanaan kegiatan diharapkan dapat membawa manfaat baik untuk individu maupun untuk organisasi. Siapa sih yang gak mengharapkan sebuah manfaat yang baik? Organisasi mana yang gak mengharapkan tuh sebuah pelatihan tuh yang baik? Jadi di sini manfaat pelatihan tuh ada manfaat pelatihan tuh pasti untuk memberi harapan yang terbaik buat organisasinya, entah untuk peningkatan sebuah organisasi atau sebagainya. Yang ketiga, ada isi atau materi pelatihan. Materi yang diberikan kepada peserta pendidikan dan pelatihan harus disesuaikan dengan tujuan. Apabila tujuannya adalah peningkatan keterampilan, mestinya materi yang diberikan akan lebih banyak bersifat praktik. Di sini berarti materi
apa sih yang bakal kita pelajarin. Nah, isi atau materi itu sebuah isi tentang di dalam suatu pelatihan tuh nanti kita akan belajar tentang apa. Kayak yang diberikan contoh di sini kan tentang keterampilan, pasti akan lebih banyak praktik. Sedangkan untuk pengetahuan berarti kita lebih banyak membaca dong. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Yang selanjutnya ada waktu dan tempat pelatihan dilaksanakan. Pelaksanaan pendidikan dan latihan harus memperhitungkan waktu. Karena adanya pengaturan waktu yang tepat, maka tidak ada jam efektif yang terbuang. Selain waktu, tempat juga menentukan berhasil atau tidaknya pendidikan dan latihan. Tempat yang tepat sesuai dengan metode dan tujuan akan mendukung bagi tercapainya pelaksanaan pendidikan dan latihan yang tepat. Di sini kenapa kita butuh waktu dan tempat? Karena waktu. Kalau misalnya seorang nanya nih, kita bakal latihan, tanya waktunya kapan? Karena kan kalau misalnya nggak jelas, berarti ya buat latihannya tuh pasti nggak akan terarah, karena kita nggak tahu jam yang tepat untuk latihan tuh kapan. Bisa jadi kita tuh misal udah nunggu dari jam 8 dan ternyata tuh emang latihan jam 9, itu kan buang-buang waktu. Nah, di sini tempat yang tepat, kayak misal kita sebenarnya latihan yang dimana nari, misalnya kita pakai perumpamaan nari ya. Nari kan ada butuh 2 jenis, entah apa namanya, tempat yang luas dan sempit kan. Si orang ini mau tempat latihan tuh nari di tempat yang luas, ternyata tapi tempat yang kita pakai itu tempat yang sempit gitu loh. Nah, selanjutnya ada pelatih dan karyawan yang akan dilatih. Pelatih dan karyawan merupakan faktor utama terselenggaranya pendidikan dan latihan. Sebelumnya, apa sih pelatih tuh? Kayak yang kita ketahui kan, pelatih adalah seseorang yang menyampaikan materi. Jadi, pelatih tuh yang ngasih tahu nih caranya tuh gimana gitu kan. Terus, karyawan adalah orang yang menerima pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan. Yang dimaksud yang diajarkan di sini tuh dimaksud adalah yang diajarkan oleh pelatih. Selanjutnya ada biaya yang dibutuhkan dalam pelatihan. Kegiatan tanpa adanya biaya maka tidak akan menghasilkan yang maksimal. Hal ini disebabkan sekecil apapun aktivitas yang dilakukan selalu membutuhkan dana. Entah itu dana untuk makan, entah itu dana untuk ya tempat dan sebagainya. Terus metode pelatihan yang dipakai. Pelaksanaan pendidikan dan latihan harus menggunakan metode yang tepat. Hal ini disebabkan dengan ketepatan metode akan sangat berpengaruh terhadap hasil pendidikan dan pelatihan yang dijalankan. Situasi dan kondisi pendidikan dan pelatihan harus diperhitungkan sehingga penerapan metode dapat disesuaikan. Di sini berarti kita tuh harus punya nih metode pelatihan yang tepat tuh apa, metode pelatihan yang mau dipakai itu yang kayak gimana biar menghasilkan tadi manfaat yang baik. Selanjutnya ada fasilitas yang diperlukan dalam pelatihan. Fasilitas yang dimaksud di sini adalah fasilitas yang mendukung kegiatan. Dari namanya aja udah jelas ya, fasilitas yang mendukung kegiatan. Misalnya kita belajar di sekolah, berarti kita dapat fasilitas dong, entah itu ruang kelas, terus meja dan kursi buat kita duduk dan belajar, terus di dalamnya juga biasa terdapat papan tulis gitu ya, dan sebagainya. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari saya. Yaitu ada hal-hal yang menentukan keberhasilan pendidikan dan pelatihan pegawai. Adapun hal-hal yang menentukan dalam keberhasilan pendidikan dan pelatihan, yang pertama yaitu ada sasaran pelatihan atau pengembangan. Pastinya setiap pelatihan harus mempunyai sasaran yang jelas yang bisa diuraikan ke dalam perilaku yang dapat diamati dan pastinya juga dapat diukur supaya bisa diketahui efek dari perilaku itu sendiri. Yang kedua yaitu ada pelatih atau trainer. Pelatih harus bisa mengajarkan bahan-bahan pelatihan dengan metode tertentu sehingga pesertanya dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.
Selanjutnya yang ketiga yaitu ada bahan-bahan latihan. Bahan-bahan latihan harus disusun berdasarkan sasaran pelatihan yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu ada metode latihan atau termasuk alat bantu. Setelah bahan dari latihan ditetapkan, maka langkah berikutnya yaitu menyusun metode latihan yang tepat. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu ada peserta atau trainee. Peserta pastinya merupakan komponen yang cukup penting sebab keberhasilan suatu program tergantung juga pada pesertanya. Selanjutnya aku mau bahas mengapa perlu diadakannya pendidikan dan pelatihan pegawai. Kenapa sih harus ada? Karena berguna untuk meningkatkan keahlian atau skill karyawan yang berkaitan dengan pekerjaan agar kualitas performa mereka meningkat, sehingga memberikan manfaat bagi kemajuan perusahaan atau institusi. Pasti di setiap perusahaan tuh pengen atau mengharapkan sebuah kemajuan dong dari si organisasinya ini. Maka dari itu, si perusahaan atau institusi ini dia memberikan suatu pendidikan atau pelatihan. Biasanya kita tuh sering nyebutnya training. Nah, apa sih yang dilakuin dalam training ini? Ya kayak yang disebutkan tadi, seperti yang teman saya bilang, karena adanya perlu diadakannya pendidikan dan pelatihan ini, karyawan tuh meminimalisir kekurangan. Jadi dia tuh akan meningkatkan lebih kualitas kerja mereka, yang semisalnya si perusahaan tersebut memiliki target sekian, karena si karyawan ini sudah terlatih dan bisa lebih cepat lagi untuk bekerja, maka target yang akan dihasilkannya lebih dari target yang sebelumnya. Terima kasih.